R.A. Kartini pernah berkata, "Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang." Maka dari itu, duhai para pemuda-pemudi Indonesia, janganlah kita hanya berpangku tangan dan berpasrah terhadap keadaan. Kembangkanlah kreativitas dan aksimu untuk meraih apa yang menjadi tujuanmu, karena kemajuan suatu bangsa terletak di genggaman kita, para pemuda. Memperingati Hari Sumpah Pemuda, pada hari ini Patimaju.com dengan Disporapar Provinsi Jawa Tengah sudah mengundang beberapa pemuda kreatif yang ikut berkecimpung di industri ekonomi kreatif dalam acara Ngopi Bareng Millennial Pati. Langsung ke inti acaranya. Seperti yang tadi aku udah bilang, kita bakal ketemu pemuda-pemuda kreatif yang berkecimpung di industri ekonomi kreatif di Pati. Langsung aja kita intip dulu video profiling dari narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ja'far Labib. Saya bertempat tinggal di Desa Cepat Telur, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Keseharian saya sebagai pengrajin kerajinan yang terbuat dari sampah plastik. Awal saya mempunyai ide membuat kerajinan yang berbahan dari sampah plastik itu sejak tahun 2016. Awalnya saya melihat sampah yang begitu banyak di sekitar lingkungan, khususnya sampah-sampah plastik yang berada di tempat sampah, di selokan, di depan rumah, di belakang rumah. Berawal dari situ, terus saya mempunyai ide bagaimana caranya sampah plastik tersebut bisa saya manfaatkan untuk menjadi beberapa kerajinan. Yang terakhir, untuk pemanfaatan sampah plastik yaitu saya bikin menjadi lukisan. Ternyata banyak peminatnya dan saya fokuskan untuk membuat lukisan yang berbahan dari sampah plastik. Untuk proses pembuatannya saya dibantu, selain mencuci, selanjutnya diproses dengan sistem pemotongan plastik dan kelapa. Yang saya kerjakan khususnya adalah yang sistem penempelan yang di lukisan. Untuk promosi atau pemasaran, saya sering mengikuti pameran-pameran baik di dalam kota sendiri maupun di luar daerah Kabupaten Pati. Selain itu, banyak juga yang langsung datang ke rumah, langsung melihat dan memesan lukisan tersebut. Selain offline, saya juga memanfaatkan yang namanya teknologi atau media sosial
di antaranya Instagram, Facebook, YouTube. Saya memakai itu untuk ajang promosi karya-karya saya. Harapan saya ke depan untuk generasi muda, mari kita peduli lingkungan, kita terus berkarya, berkreasi, jangan pernah menyerah, terus semangat, tekun, telaten, sabar, dan terus berusaha. Intinya jangan pernah takut gagal. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya di sini mau bercerita sedikit bagaimana pengalaman saya menjadi seorang konten kreator. Berawal dari masa kecil yang sering mengalami kejadian aneh, saya menjadi penasaran sebenarnya apa yang terjadi pada diri saya. Seiring berjalannya waktu, saya berusaha untuk mencari tahu apa yang saya alami dan bagaimana kejadian yang di luar nalar itu bisa terjadi pada manusia. Karena dipenuhi rasa penasaran, sejak saat itulah saya menjadi tertarik dengan cerita-cerita horor dan hal yang berbau misteri. Karena dari pengalaman-pengalaman di luar nalar yang saya alami dan dari cerita orang-orang sekitar, saya menjadi tertarik untuk mengabadikannya menjadi sebuah video. Saat itulah saya memutuskan untuk menjadi konten kreator penjelajah misteri dan mengabadikannya menggunakan platform YouTube. Tapi, sebelum saya membuat konten tentang horor dan misteri, saya sempat berpikir bahwa ide konten saya tentang horor itu aneh. Kemudian saya mempelajari YouTube, dan ternyata YouTube bisa menghasilkan uang. Sejak saat itu, saya menjadi lebih tertarik dengan uang, bukan konten. Akhirnya, saya memutuskan untuk membuat channel YouTube bukan karena hobi, tetapi karena uang. Dari situ tujuan utama saya sudah berubah. Saya membuat banyak sekali channel YouTube yang isinya bermacam-macam video, dengan berharap saya bisa mendapatkan uang sebanyak mungkin. Memang, saat itu saya mendapatkan keuntungan dari YouTube, tetapi keuntungan yang saya dapatkan tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan dari segi waktu dan tenaga. Ketika sudah jalan sekitar 7 tahun bermain di YouTube, akhirnya saya merasakan lelah. Dan saya memutuskan berhenti sementara waktu untuk menyalurkan hobi saya melalui video di YouTube. Dari pengalaman selama 7 tahun dan sempat berhenti sekitar 1 tahun, akhirnya saya membuat channel lagi dengan tujuan utama saya membahas hal horor dan misteri, sesuai rencana awal saya. Dari pengalaman 7 tahun bermain di YouTube, tentunya saya mengoreksi apa saja yang harus saya lakukan di YouTube, dari cara editing, intonasi penyampaian pada video, dan isi konten. Akhirnya saya fokus dengan satu tema dan satu pembahasan di channel YouTube saya, Ahmad KRB, membahas tentang horor dan misteri. Rasanya memang berbeda saat kita menjadi konten kreator menjalani sesuatu dengan apa yang kita sukai karena hobi, dan menjalankan sesuatu hanya karena mencari uang. Bukan berarti saya tidak butuh uang untuk menjadi konten kreator. Setelah saya menjalani satu tema dan satu pembahasan di channel YouTube Ahmad KRB, ternyata hasil yang saya dapatkan di luar perkiraan saya. Lalu saya bisa mengambil kesimpulan bahwa jika kita tekun, kita akan lebih cepat sampai. Apalagi kita menjalaninya dengan senang hati. Dan keuntungan yang saya dapatkan dari 1 tahun menjadi konten kreator misteri, ternyata itu lebih besar daripada 7 tahun sebelumnya saat saya menjadi konten kreator bukan karena hobi. Dari proses yang panjang itu, saya jadi lebih paham arti kehidupan, bahwa semua tidak ada yang instan. Semua memang harus melewati proses, tentunya diimbangi dengan belajar dan tekun. Saya juga meyakini Tuhan menciptakan dunia ini pasti ada mekanismenya, termasuk keajaiban. Keajaiban juga bisa kita ciptakan sendiri, bukan karena terjadi begitu saja. Maka dari itu, teman-teman bagi yang ingin menjadi konten kreator, jadilah diri sendiri, lakukan dengan atas dasar senang, dan jangan pernah mengeluh.
sekarang kita kenalan dulu. Di samping saya sudah ada Mas Ahmad KRB sama Mas Jafar Labib ya dari Tirem Galeri. Ya, di sini teman-teman, ini Mas Ahmad KRB ini konten kreator ya. Untuk khususnya platform yang digunakan apa? Ya, monggo silahkan. Tes. Ya, untuk platform yang utamanya itu tetap saya menggunakan YouTube gitu. Menggunakannya YouTube ya. Di Tapi sini untuk platform lainnya juga saya menggunakan TikTok, Instagram itu juga saya gunakan. oh, ada Instagram sama TikTok juga. Ya, ada juga. Tapi kalau untuk yang paling sering diuploadnya di YouTube ya? Ya, utamanya di YouTube. Oh gitu. Di sini kalau Mas Ahmad ini, setahu saya Mas Ahmad ini apa ya? Bisa digambarkan kayak konten kreatornya spesialis misteri ya? Iya, spesial. Saya itu memang ambilnya memang horor. Mungkin bisa dibilang ya misteri hal seperti itu. Karena saya sendiri senang dengan hal-hal horor gitu. Tapi saya lebih mengangkatnya ke kisah-kisah nyata. Jadi saya lebih seringnya datang ke tempat-tempat yang dianggap mungkin mistis, horor, atau mungkin cari narasumber yang mempunyai pengalaman-pengalaman horor gitu. Oh berarti memang dari awal sendiri Masnya ini passionnya ada di bidang misterinya aja atau horornya. Terus ini apa ya? Awalnya sukanya horor tuh kenapa? Kalau horor sendiri itu apa ya? Ya memang karena senang aja. Kalau dari dulu memang dari kecil mungkin suka film-film horor yang berkaitan dengan sesuatu yang mungkin bagi saya horor itu menantang gitu. Contohnya misalkan ke tempat-tempat yang horor, gitu kan bisa merasa kayak was-was deg-degan, itu menurut saya asik aja gitu. Ini Mas Ahmad KRB ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkecimpung di dunia konten kreator YouTube? Kalau mulai pertama main-main di YouTube itu sekitar sudah 8 tahun. Tapi kalau untuk yang channel Ahmad KRB itu baru 2 tahun yang saya kelola secara serius gitu, Mbak Kiki. Oh ya, kita pindah sebentar ke Mas Jafar ya di sini ya. Ya, Mas Jafar Labib dari Tirem Galeri. Ini kemarin saya sempat intip-intip di IG-nya. Itu produknya ada macam-macam, banyak banget ya. Kalau boleh tahu ini produknya apa aja? Terus Mas Jafar ini sudah dari berapa lama mulai usaha kayak gini, usaha kerajinannya? Begini Mbak, awalnya saya menemukan kerajinan yang terbuat dari pemanfaatan sampah plastik resek yang berada di lingkungan. Itu saya mempunyai ide. Awalnya itu melihat sampah plastik yang begitu banyak di sekitar lingkungan, di tempat sampah, di jalan, di selokan. Nah, dari situ saya terinspirasi atau mempunyai ide bagaimana caranya sampah plastik ini saya memanfaatkan menjadi kerajinan dan bisa mempunyai nilai jual untuk ekonomi saya. Setelah itu saya bikin, saya otak-atik, saya coba pertama kali, saya bikin apa gitu. Terus akhirnya saya mencoba pertama kali itu membuat songkok untuk sholat. Itu jadi plastik saya cuci bersih, terus saya bikin songkok sholat itu bisa. Itu awalnya sejak tahun 2016 Mbak, melihat sampah plastik yang begitu banyak di sekitar lingkungan saya. Saya coba pertama kali produk itu saya membuat kerajinan berupa songkok, bisa. Saya mencoba lagi, saya mencoba mengotak-atik lagi bagaimana caranya membuat kerajinan yang lain biar nggak songkok saja. Akhirnya saya coba menjadi tempat tisu, bisa juga. Saya mencari ide lagi bagaimana caranya bisa membuat kerajinan yang lain. Setelah itu tempat pensil, bisa juga. Setelah itu saya lanjut lagi bagaimana saya jadi nggak monoton untuk satu produk. Saya coba terus. Setelah tempat pensil bisa, celengan, terus berlanjut lagi jam dinding. Terus setelah itu berlanjut lagi, akhirnya saya ketemu di lukisan yang terbuat dari pemanfaatan sampah plastik. Itu sejak 2016 saya mengawali atau Hanya kayak dapat seraknya itu paling serak di lukisan sampah plastik ini ya? Iya, saya sekarang bukannya serak, cuman
saya melihat perkembangan dari tahun ke tahun, perkembangan tentang kerajinan saya. Jadi awalnya membuat beberapa kerajinan, ya laku, sebenarnya laku. Cuman ternyata setelah saya membuat lukisan tersebut, malah lebih banyak peminatnya. Jadi kalau saya membuat kerajinan, saya terus membuat kerajinan, terus membuat lukisan kan tangan saya nggak mampu. Akhirnya saya yang lebih memilih yang ini pemesan yang paling banyak. Akhirnya saya tekuni itu yang fokus ke lukisannya, Mbak. Ya, oke. Terima kasih Bapak. Ini kita pindah lagi ke Mas Ahmad sebentar. Nah, ini tadi kan Mas Jafar sudah cerita banyak. Untuk yang Mas Ahmad saya pengen tahu lagi nih. Pertamanya Mas Ahmad itu masuk ke industri konten kreator ini. Kenapa? Terus sebelum di misteri, di tema misteri, pernah nggak nyoba tema-tema lain? Oke, ya. Dulu sebelum membuat konten tentang misteri itu channel saya banyak sekali, Mbak. Karena dulu sebelum tahun 2018 kita upload apapun di YouTube itu bisa jadi uang. Jadi kalau misalkan kita download di video di Facebook, kita upload di YouTube, itu kita bisa dapat uang. Tapi setelah ada peraturan baru, semua channel yang re-upload itu dihentikan semuanya. Jadi sudah tidak dapat uang. Nah, setelah itu mengikuti peraturan YouTube yang baru, akhirnya saya fokus ke satu tema. Karena algoritmanya sudah berubah semua setelah tahun 2018 gitu. Terus kalau boleh tahu, ini kan kalau saya lihat kemarin narasumbernya dari Mas Ahmad ini cukup banyak ya. Ini areanya semuanya itu sekitaran Pati atau sampai lingkup Jawa Tengah atau malah sampai luas lagi? Kalau saya sendiri itu kebanyakan memang di Jawa Tengah, tapi karena mungkin kan dari informasi dari teman-teman subscriber atau mungkin teman-teman yang lain itu siapapun yang intinya punya pengalaman hal horor atau hal-hal tentang horor itu saya minta kontaknya dan saya hubungi gitu untuk dijadikan narasumber gitu. Berarti ini istilahnya kayak pencarian inspirasi narasumbernya itu juga berdasarkan circle-nya Mas juga ya? Iya, begitu. Dulu waktu pertama subscriber naik itu saya di deskripsi video selalu menuliskan nomor handphone. Nah, tapi ternyata yang masuk semua itu yang memberikan informasi ratusan sampai ribuan. Jadi saya rasa terlalu banyak pesan, terus kemudian saya stop. Akhirnya saya pilih-pilih aja gitu sampai sekarang. Kalau sekarang itu mungkin lebih ke email. Saya menaruhnya di email. Gitu. Oh, lebih ke email. Iya. Tapi rata-rata yang masuk ke email isinya materinya zong apa enggak? Saya pilih-pilih. Tapi kebanyakan memang mungkin kalau misalkan cerita tentang hanya melihat sesuatu hal-hal misalkan melihat sesuatu hal hantu ya, itu bagi saya sudah terlalu umum sekali. Saya lebih memilih orang yang pernah mengalami kejadian-kejadian yang nyata. Misalkan contohnya orang yang pernah melakukan pesugihan atau orang yang pernah ke tempat-tempat wingit yang intinya mengalami kejadian yang di luar nalar gitu. Saya milihnya yang seperti itu. Oh begitu. Oh iya. Ini kan kalau misalkan tadi Mas bisa milih-milih kayak gitu, kalau boleh tahu, Mas pas lagi syuting kayak gitu beneran ngerasain nggak sih di sana ada sesuatunya? Gini. Kalau sesuatu, maksudnya kalau misalkan saya pergi ke tempat-tempat yang horor, saya merasakan sesuatu gitu. Kalau saya sendiri itu biasa saja, karena saya kesana itu niatnya memang sudah untuk buat konten aja gitu. Oh iya, baik. Terima kasih Mas Ahmad. Kita lanjut lagi ke Mas Jafar di sini ya. Nah, Mas Jafar kan tadi sudah cerita akhirnya sudah memilih untuk produk yang dijadikan main produknya ini lukisan. Ini tadi saya ada lihat sedikit itu di sana ada lukisan Rafathar ya dari plastik. Ya benar. Ya. Nanti kita juga present di sini untuk lukisannya. Nah ini kalau saya lihat lukisan Rafatharnya ini kan ukurannya lumayan ya. Ini ukuran berapa ya? Kalau yang saya bawa contoh lukisannya, ini yang paling kecil Mbak, ukuran 40 kali 60 cm. Saya emang membuat lukisan yang terbuat dari pemanfaatan sampah plastik itu paling kecil di ukuran 40 kali 60 cm Mbak. Kalau ada yang minta ukuran itu
tergantung. Jadi kita menyesuaikan dengan pemesannya. Semakin besar juga bisa gitu. Ini ukuran terbesar atau terkecil ya Mas? Kalau ini terkecil Mbak, ini Mbak. Ini Ini terkecil ukuran malah. 40 kali 60 cm. Ini paling kecil. Sebenarnya mau membuat kecil lagi bisa, cuman lebih rumit lagi. Mau saya jual mahal harganya juga nggak enak. Soalnya apa? Bahannya dari sampah, kan gitu kan. Jadi nggak enak sama orang lah. Kalau mau membuat kecil bisa lebih rumit, harganya tapi lebih mahal. Tapi saya nggak membuat seperti itu. Jadi intinya saya membuatnya paling kecil minimal 40 kali 60 cm seperti ini. Ini kalau boleh tahu yang mesen kemarin siapa Pak? Kalau ini dari manajemen ini, siapa? Rans sendiri, Pak. Oh dari Nah. Rans langsung berarti. Oh berarti pasarnya sudah makin meluas ya. Ya alhamdulillah. Ini awalnya gini, saya dapat pesanan ini seperti ini kan dulu pernah sama Mas Raffi Ahmad. Sudah saya bikinin, sudah nyampe di rumahnya, sudah dipajang di rumah. Terus dari pihak manajemen juga menghubungi untuk dibikinin. Untuk siapa ini Mas Rafatarnya ini. Ini untuk produk seperti ini pembuatannya ini kan yang paling kecil. Tadi Ini pembuatannya berapa lama? Kalau yang paling kecil seperti ini 40 kali 60 paling lama 3 hari, Mbak. Paling lama 3 hari. Sudah selesai. Kalau yang gede itu biasanya umumnya rata-rata pemesan 100 cm kali 75 cm. Itu nyampe 1 minggu, Mbak, penggarapan lukisan. Berarti rata-rata per produknya untuk pembuatannya 3 sampai 1 minggu ya? Iya benar, 3 sampai 1 minggu. Tapi semakin gede lagi juga semakin lama lagi. Ya bisa juga, tergantung pemesannya minta ukuran berapa paling besar seperti itu. Pernahnya kalau boleh tahu paling besar pernah dipesan berapa ukurannya? Umumnya itu 100 sampai 75 itu pernah Bu Menteri Lingkungan Hidup Ibu Siti Nurbaya Bakar, Bapak Firman Subagio anggota DPR RI, Mas Agus Bambang Yudhoyono juga pernah. Itu ukuran besar semua, pokoknya yang bapak-bapak pejabat itu ukuran besar semua dia. Berarti istilahnya makin gede jabatannya makin besar ukuran tangannya. Nah, di sini untuk Mas Jafar ini pembuatan seperti ini satu tangan atau ada beberapa orang yang ikut bantu? Kalau untuk proses pembuatan, Mbak, ini saya ada yang bantu, tapi mereka saya khususkan untuk bagian pencucian plastik sama sistem pengepangan atau ngelabang plastik. Kalau saya langsung merangkainya ke lukisan, soalnya ini membutuhkan satu ketelatenan, kesabaran, dan mempunyai jiwa seni yang benar-benar ekstra. Soalnya imajinasi juga. Soalnya kalau salah sedikit, ini kan beda dengan lukisan seperti cat, seperti pensil. Kalau lukisan cat pensil salah bisa disetip, bisa dikuas dengan putih atau apa kan. Kalau ini salah sudah seketnya hilang. Seketnya hilang berarti kita sudah mainnya imajinasi, Pak, seperti itu. Bagaimana caranya biar pantas karakternya, biar kelihatan gimana seperti itu. Oh, berarti istilahnya maestro tangannya di sini ya. Iya, Yang sana membantu bahan bakunya aja. Iya, yang ini belum berani untuk melepas untuk merangkainya, membikinnya lukisan belum berani melepas. Soalnya harus benar-benar ekstra. Iya, benar-benar hati-hati berarti ya. Ya, kita lanjut sebentar ke Mas Ahmad di sini. Sambil dipegang nggak? Boleh, monggo. Biar lebih kelihatan sama teman-teman yang lihat di rumah. Ya. Mas Ahmad, Ya. Aku boleh tanya nggak? Kalau di video-video Mas, itu kan memang istilahnya secara tampilan Mas look utamanya. Tapi Mas punya kru yang bantu atau ada tim yang bantu research kah atau pembuatan gitu? Ya, untuk channel yang Ahmad KRP itu awalnya semuanya saya kelola sendiri. Jadi saya cari materi sendiri, saya syuting sendiri, nata lampu sendiri, semuanya sendiri. Tapi setelah kesini, setelah ada penghasilannya, ibaratnya gitu, saya ajak teman-teman untuk buat tim gitu. Jadi untuk membantu saya cari ide atau bahkan mungkin syuting atau menata lampu dan sebagainya gitu. Pak, ini kalau boleh tahu kru atau timnya ada berapa orang sekarang? Kalau sekarang ada 4 orang. 4 orang. Ya. Itu bagian apa aja? Ada yang editing, ada yang riset ide, lighting, mungkin bahkan riset lokasi-lokasi yang bagus untuk dibuat syuting gitu. Berarti total timnya sama Mas Ahmad sendiri ada 5 orang 5 ya orang, di sini. iya. Terus kalau
untuk pengerjaan satu video dari mulai take-nya sampai selesai diupload gitu, itu biasanya makan waktu berapa lama, Mas? Kalau dulu itu mungkin cukup lama karena mungkin di perjalanan ya. Kalau misalkan dulu kan pernah eksplor ke lokasi-lokasi yang terkenal horor gitu. Tapi kalau sekarang saya rasa capek ya. Ya udah kita buat konten itu yang sederhana saja. Jadi kita riset riset yang mau dibahas apa, kita cukup di ruangan, kamera, lighting, udah gitu aja sama teman-teman gitu. Berarti lebih simpel ya? Simpel aja gitu. Ya, terima kasih ya Mas. Ini kopinya sudah jadi sesuai dengan tema acaranya, ngopi bareng milenial. Monggo kalau mau diicip-icip dulu dikit. Mas Ahmad, ini tadi berarti untuk timnya ada 5 orang. Terus ini pada saat pembuatan tim sebelumnya kan Mas Ahmad benar-benar total dari awal research sampai ngediting sampai upload semuanya itu Mas Ahmad sendirian yang megang. Nah, saat ada tim ini kemarin memang hire pro atau Masnya juga bantu ngajarin, jadi kayak semuanya dari awal semua gitu. Gini, semuanya teman-teman itu saya yang ngajarin gitu, Mbak. Saya lebih seneng sama teman-teman dekat yang belum paham, kita belajar bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalkan saya cari orang yang sudah pro, itu nantinya mungkin kurang ada gregetnya mungkin kalau udah pro. Mungkin saya lebih seneng itu membangun dari nol sama teman-teman yang belum paham, kita belajar bareng-bareng gitu. Saya lebih senangnya kayak gitu, ngajari teman-teman juga sih. Pada saat pembuatan videonya biasanya kendala paling beratnya di apa, Mas? Maksudnya? Kan kalau misalkan orang bikin video itu misalkan kendalanya, kalau misalkan pandemi sekarang mungkin lebih ke susah kemana-mana ya, atau susah ketemu orang. Cuman kan Mas, ya, kalau untuk sekarang di pandemi ini mungkin kendalanya memang lokasi-lokasi, misalkan ke tempat-tempat tertentu itu kan banyak yang tutup. Mungkin kendalanya hanya itu sekarang ini, gitu saja. Oh, berarti kendalanya lebih ke mobilitasnya ya? Ya, mobilitasnya. Nah, oh ya, tadi Mas Ahmad bilang ini sudah ada menghasilkan ya tadi ya untuk YouTube-nya. Kalau boleh tahu kapan itu mulai sadar, oh ini ternyata jadi konten kreator tuh sudah menghasilkan, sudah membuahkan untung buat saya gitu. Kalau soal itu sebenarnya saya sudah tahu dari sebelum membuat channel. Jadi dulu itu waktu pertama kali saya tahu YouTube yang katanya bisa menghasilkan uang, itu saya belajar. Dan ternyata dulu itu sudah bisa menghasilkan tapi masih sedikit. Dan dari situ saya cari-cari cara terus-menerus supaya gimana ya caranya supaya bisa dapat view yang banyak, supaya bisa menghasilkan uang yang banyak. Nah dari situ ya saya belajar riset terus sampai sekarang ini. Ini kalau untuk boleh tahu, saya nggak bakal tanya jumlah sih. Cuman kira-kira untuk penilaian Mas sendiri menjadi konten kreator itu sudah bisa dibilang penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai nabung. Cukup nggak sih kira-kira? Kalau channelnya sudah jadi, itu menurut saya sudah sangat cukup sekali, hanya di satu channel saja gitu. Kalau misalkan channelnya banyak, apalagi satu channel saja, kalau misalkan viewernya sudah ribuan, itu juga sudah cukup untuk kebutuhan ya per bulan mungkin cukup. Berarti itu benar-benar sudah jadi lapangan kerja baru ya buat milenial gitu. ya. Iya. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Kita balik lagi sebentar ke Mas Jafar. Mas Jafar, ini aku boleh tahu nggak di mana sih letak tokonya atau gudang produksinya? Untuk sementara belum mempunyai galeri. Cuman saya memanfaatkan rumah aja. Jadi untuk produksinya tetap di rumah, masih ada di rumah, yaitu tepatnya ada di Desa Cepatlor, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, tentunya Provinsi Jawa Tengah. Berarti belum ada galeri khusus ya? Belum ada galeri, tapi sudah mempunyai ide konsep juga untuk kedepannya.
Mengarahnya ke sana, Mbak, untuk membuat galeri, tapi saya jadikan satu nantinya museum juga di situ. Oh, berarti pengennya bikin museum sekalian? Iya bener, langsung sekalian museum plastik, sampah plastik nanti di situ. Ini sama untuk bahan bakunya sendiri, sampah plastiknya itu apakah ada kerja sama siapa untuk pengambilan bahan bakunya, atau ternyata Mas Jafar sudah punya gudang penampungan sampah plastik sendiri? Untuk awalnya, Mbak, saya mendapatkan bahan sampah plastik itu saya mencari sendiri, Mbak. Ada di sekitar lingkungan, di sampah, di selokan, jalan-jalan, minta sama orang-orang, minta sama teman-teman seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu saya tidak mampu untuk mencari seperti itu. Akhirnya saya menemukan pemulung, Mbak. Jadi intinya saya berjalan-jalan terus mencari pemulung, sengaja mencari pemulung. Itu mau saya ajak kerjasama untuk mencari plastik beliau. Jadi intinya begitu jalan-jalan saya dapat ketemu sama pemulung di daerah Tayu sendiri. Beliau memakai sepeda, mencari rosok memakai sepeda, dengan sepeda tangannya buntung satu, tinggal satu doang, tapi dia mempunyai semangat untuk mencari rezeki. Nah itu saya temui, akhirnya dia tak tawarin, Pak, sampean nyari apa? Nyari rosok, Mas. Ya, begitu nyari rosok, terus saya tawari sekalian, Pak, tolong golek ke plastik sekalian, sampah-sampah plastik. Mengko tak tuku nih, seperti itulah. Saya setelah itu meminta alamatnya, saya cari, akhirnya ketemu di rumahnya. Kasihan juga, ternyata istrinya juga sakit, sampai sekarang pun masih sakit berpuluh-puluh tahun. Ternyata istrinya itu vonis dokter sakit saraf. Akhirnya saya bantu sekalian. Makanya Pak, jangan mencari rosok saja, sekalian mencari plastik. Udah, saya nggak minta yang bersih, kotor pun ambil. Nanti kalau sudah dapat banyak tinggal telepon, tak ambil, nggak usah diantar ke rumah, seperti itu. Untuk harganya sebenarnya dari awal saya meminta sama beliau 1 kilonya 1.500 atau sekitar 2.000 per kilo, tapi saya berhubung untuk membantu beliau sekalian, begitu kalau mendapat 1 karung itu bisa saya kasih lebih, seperti itu. Sampai sekarang pun tetap jalan, jadi sudah tidak mencari sendiri, tapi sekarang sudah ada pemulung yang membantu, seperti itu. Oh, berarti istilahnya pemulung ini jadi pemasok tetap bahan baku Bapak ya? Iya benar, untuk sementara 1 pemulung dulu sambil melihat perkembangan nanti. Kalau emang lebih berkembang lebih bagus, tidak menutup kemungkinan saya mencari pemulung lagi, menambah pemulung lagi. Kalau bisa nanti kita kumpulkanlah pemulung tersebut. Wah, berarti bisa dibilang Mas ini seniman pecinta lingkungan banget nih. Iya, enggak lah. Ya dibilang gitu ya, tapi dibilang tidak juga. Soalnya juga sudah punya motivasi tersendiri, terus berkarya dan terus peduli lingkungan demi Indonesia yang bersih dan kreatif, seperti itu. Wah, berarti ini misinya keren banget, sumpah. Nah, itu kalau misalkan buat lukisan seperti ini kira-kira Mas butuh berapa banyak sampahnya? Kalau untuk lukisan yang paling kecil 40-60 cm seperti ini, itu kurang lebih ada 150 kantong plastik kresek. Kalau yang ukuran 60 x 80 cm itu bisa nyampe 250 kantong plastik kresek. Kalau yang lebih besar lagi bisa nyampe 300 lebih kantong plastik kresek, seperti itu. Berarti secara nggak langsung Mas ini membantu mengurangi polusi itu tujuan sampahnya. saya, Mbak. Tujuan aslinya. Tapi sebenarnya pemerintah kan mempunyai program untuk pengurangan sampah plastik. Tapi ya setuju banget sih. Ya ada sedikit kurang pasnya. Begini, Mbak. Bener nggak apa-apa program pemerintah seperti itu saya dukung untuk pengurangan sampah plastik. Tapi saya yang sebenarnya bukan pengurangan sampah plastik, tapi untuk memperpanjang usia plastik tersebut biar lebih panjang lagi usianya, seperti. Kalau mengurangi kita sudah kalah sama perusahaan plastik, Mbak. Bapak ini perusahaan itu memproduksi terus, soalnya kita pasti akan kalah, akan dikurangi nggak bisa, Bang. Perusahaan plastik itu jalan terus kan gitu. Lebih baik kan kita manfaatkan aja, perpanjang aja usia plastik tersebut, seperti itu. Ya paling nggak daripada jadi limbah nganggur, mendingan jadi hiasan di rumah ya. Ya kita manfaatkan, kita perpanjang usia plastik tersebut bisa menjadi nilai ekonomi kita, seperti itu. Wah, super banget ini salah satu wirausahaan ini. Ya, kita pindah lagi ke Mas Ahmad sebentar, boleh ya? Ya.
Mas Ahmad tadi sudah cerita banyak ya untuk pembuatan konten kreatornya. Ini Mas Ahmad ada inovasi-inovasi baru yang pengen ditampilin nggak nanti di YouTube-nya? Kalau boleh dibocorin sedikit? Maksudnya mungkin untuk rencana kedepannya di YouTube gitu ya. Oke. Kalau mungkin rencana kedepannya, kalau channel saya tetap untuk membahas hal-hal horor, tapi mungkin nanti teman-teman yang lain mungkin buat channel sendiri-sendiri, tapi dengan tema-tema yang berbeda gitu. Saya rencananya ke depan kayak gitu. Jadi kita seperti organisasi, tapi memang saya buat untuk konten kreator saja gitu. Untuk semua penghasilannya nanti dijadikan satu, mungkin nanti itu bisa digunakan bersama. Mungkin ke depannya gitu. Rencananya sih masih gitu. Ya, Mas Ahmad. Ya. Ini ini kan tadi Mas Ahmad sudah banyak cerita ya. Terus kita boleh dapat bocoran dikit gak? Nanti rencananya Mas Ahmad ini pengen bikin apa ke depannya? Ya, untuk kedepannya itu gini, kalau untuk saya sendiri itu tetap kontennya tentang horor, tapi mungkin kedepannya nanti ya kita di dunia internet itu kan kita mengikuti zaman. Jadi mungkin nanti saya buat channel lagi sama teman-teman, mungkin teman-teman yang lain juga buat channel sendiri-sendiri dengan konten yang berbeda. Mungkin kedepannya gitu, kita kayak seperti buat organisasi konten kreator gitu. Organisasi gitu. Konten kreator ya? Mungkin gitu. Sudah ada yang dimulai atau ini masih proses persiapan? Ini masih proses, masih rancangan ke depan saja gitu. Berarti memperluas channelnya nanti ya? Ya, memperluas channel. Oh iya. Ya, ini juga pertanyaan terakhir buat Mas Jafar. Nah, sama seperti Mas Ahmad tadi, Mas Jafar, untuk rencana ke depannya ada hal-hal yang pengen diungkapkan atau dibocorkan dulu nggak di sini? Baik Mbak, untuk rencana ke depan atau planning ke depan itu punya cita-cita Mbak. Jadi mudah-mudahan saja terkesampaian nantinya. Itu ada di 2024. Saya mengambil momen di situ, soalnya di situ ada momen nasional. Jadi intinya mau membuat sesuatu yang ada di Kabupaten Pati. Selain itu nantinya bisa menjadi spektakuler juga mudah-mudahan, dan bisa menaikkan karya. Selain itu juga mengangkat karya saya dan mengangkat Kabupaten Pati juga. Itu nantinya insya Allah semoga aja Allah meridhoi, memberi kesehatan juga sampai selamanya kesehatan, tapi tujuannya ada di 2024 membuat puncaknya lukisan terbesar di Indonesia. Mudah-mudahan aja kesampaian nanti di 2024. Soalnya ada momen paling bagus nantinya di situ. Mudah-mudahan. Wah, ambisius banget ini yang satu mimpinya. Tapi untuk tadi seperti yang kita dengar dari ceritanya Mas Ahmad, ceritanya Mas Jafar, ini menginspirasi banget ya teman-teman ya. Nah, supaya nanti teman-teman di rumah bisa ikutan lihat-lihat channelnya Mas Ahmad, mungkin bisa disampaikan channelnya apa aja? Kalau channel saya sendiri yang benar-benar dikelola itu hanya satu, Ahmad KRB itu. Itu yang di YouTube ya? Iya, YouTube. Yang di IG sama TikTok? Semuanya ID-nya sama, saya samakan Ahmad KRB semua. Ahmad KRB ya. Iya. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen lihat ini Nah, terus untuk Mas Jafar, untuk platform pemasarannya lewat apa? Untuk platform pemasaran dari awal memang melalui offline juga Mbak. Saya mengikuti pameran-pameran baik di lokal daerah saya sendiri di Kabupaten Pati maupun di luar daerah, berbagai macam daerah sudah, alhamdulillah sudah pernah. Itu yang ada di offline. Selain di rumah ada yang datang sendiri, luar kota juga pun datang ke rumah untuk langsung datang. Selain itu juga di online, memanfaatkan media sosial. Soalnya sekarang sudah zaman teknologi, jadi kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mempromosikan produk. Selain itu juga mempunyai media sosial ini kita manfaatkan sebaik mungkin yang secara positif dengan mempromosikan karya. Itu ada di Instagram, itu di tirem_galeri. Itu di situ ada, di Facebooknya juga ada Tirem Channel di situ. Berarti ada dua ya. Yang satu di Instagramnya saya sebutkan lagi Tirem_galeri.
Kemudian di Facebooknya di Tiram Channel, dan ada satu lagi YouTube sebenarnya. Di situ juga tempatnya untuk promosi saya juga. Di situ videonya juga ada tentang pembuatan, bukan tutorial tapi dokumentasi. Saya membuat lukisan limbah plastik itu. Di situ ada di YouTube Tiram Channel juga, di situ ada. Tiram Channel, berarti di IG Tiram Gallery, kemudian di YouTube sama di Facebook Tiram Channel. Tiram Channel. Teman-teman monggo kalau misalkan pengen lukisan seperti tadi, sudah ada lukisan Rafathar tadi bisa dilihat ya. Itu nanti bisa lihat-lihat lagi produk-produknya dari Tiram Gallery. Langsung mampir aja di IG-nya Tiram_Gallery atau di Facebook dan YouTube-nya Tiram Channel. Ya. Nah, teman-teman seru banget ya obrolan kita sama para narasumber hari ini, para pemuda kreatif dari Pati. Semoga obrolan kita tadi ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi buat kalian semua untuk lebih tekun mengembangkan potensi diri masing-masing, supaya nantinya bisa ikutan juga berkecimpung di pengembangan industri ekonomi kreatif di Pati. Dan tentunya terima kasih untuk waktunya dari Mas Ahmad dan Mas Jafar dari Tiram Gallery. Ya, teman-teman, tadi kita sudah ngobrol banyak. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen lihat karya-karyanya dari Mas Ahmad dan Mas Jafar, untuk yang Mas Ahmad langsung aja kunjungi di IG, YouTube sama TikToknya di Ahmad KRB ya. Ingat, Ahmad KRB. Terus kalau misalkan pengen lihat-lihat juga produk-produk sama kesenian-kesenian dan kerajinan buatan dari Mas Jafar, langsung aja kunjungi IG-nya di Tiram_Gallery. Kemudian ada juga Facebook sama YouTube channel di Tiram Channel. Ya, teman-teman, seru banget ya obrolan kita pada hari ini sama para narasumber pemuda-pemuda kreatif ini dari Pati. Semoga obrolan kita tadi ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi buat kalian supaya lebih tekun dalam mengembangkan potensi diri masing-masing. Kemudian nantinya kita harapkan juga mudah-mudahan bakal ada pemuda-pemuda baru yang bisa ikutan berkecimpung di dalam mengembangkan industri ekonomi kreatif di daerah Pati tentunya. Nah, tentunya terima kasih waktunya untuk Mas Ahmad dan Mas Jafar sudah ikut datang meramaikan acara Ngopi Bareng Milenial Pati di channel patimaju.com pada hari ini. Semoga apa yang direncanakan mas-mas semua bisa segera terlaksana dalam waktu dekat dan juga diberi kelancaran. Amin. Tak lupa juga kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendukung acara ini, yaitu yang pertama dari Disporapar Provinsi Jawa Tengah, Maestro Media Network, Turangga Media, Plesir Jateng, Sanggar Seni Tari Tondo Negoro, Sunti Widyaningrum, Ahmad KRB, Tiram Gallery, dan yang terakhir Engineering Chocolate and Coffee. Akhir kata, saya Rizky Utami ingin mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda bersama kami di Pati Maju.